Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu atau berjumpa di dalam pelajaran fisika dan kita masih dalam kondisi belajar jarak jauh ya, atau pelajaran atau daring. PJJ ya, PJJ P-nya pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikut ini, yaitu tentang gerak, di sini Ustadz akan sedikit menyampaikan kepada kalian bahwasanya pada waktu-waktu yang kemarin, materi-materi yang lalu, masih belum semuanya yang mengumpulkan tugas ya. Masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Saya harapkan bagi yang belum mengumpulkan tugasnya segera dikumpulkan, karena itu berguna untuk kamu sendiri, untuk menambah nilai nantinya dalam ujian nanti ya, untuk menambah nilai di rapor. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas, maka itu akan mengurangi nantinya, enggak menjadi nilai tambah. Hari ini kita akan belajar tentang gerak ya. Tentang gerak. Apa itu gerak? Ini perhatikan dulu. Roller coaster pada gambar di bawah ini roller coaster gambarnya. Atau tahu kamu pernah ikut yang naik apa ini ya? Yang pernah di pasar malam atau di Ancol. Nah, ini ada nih, namanya roller coaster. Ini berputar sehingga orang-orang yang menaikinya mengalami gerak melingkar. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar? Apa bedanya dengan gerak lurus? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang gerak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah, setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat satu, mendefinisikan gerak. Apa itu gerak ya? Yang kedua, menyebutkan bermacam-macam jenis gerak. Nah, ada berapa macam jenis gerak itu. Yang ketiga, menjelaskan arti lintasan, kelajuan, kecepatan dan percepatan. Lintasan, kelajuan, kecepatan dan percepatan. Yang keempat, setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat menganalisis besaran fisika yang berhubungan dengan gerak melingkar dengan laju konstan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada bab gerak ini. Berikutnya, sini perhatikan ya. Sini gerak terbagi dua. Ini terbagi dua. Yang pertama gerak satu dimensi, yang kedua gerak dua dimensi ya. Yang sedimensi ini itu gerak lurus, terbagi dua, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Yang gerak horizontal itu bagi dua pula. Yang pertama gerak lurus dengan kecepatan konstan atau disingkat dengan GLB ya, gerak lurus beraturan ya. GLB, gerak lurus beraturan.
Kenapa beraturan? Karena konstan dia tetap kecepatannya. Yang kedua, gerak lurus dengan percepatan konstan, percepatan. Ya, ini arti GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Yang berubah itu kecepatannya berubah secara teratur. Maka dibilangkan gerak lurus berubah peraturan, GLBB. Di mana sini yang geraknya mengalami percepatan. Percepatan maksudnya apa percepatan itu? Yaitu bahwasanya gerak benda itu mengalami perubahan kecepatan. Itu percepatan maksudnya. Mengalami perubahan kecepatan yang dari kecepatannya tinggi menjadi berkurang misalnya, atau dari pelan-pelan menjadi lebih kencang, atau mengalami perubahan kecepatan. Nanti dinamakan percepatan. Nah itu. Ini yang horizontal. Yang vertikal, ya gerak vertikal terbagi 3. Yang pertama gerak jatuh bebas, ya. Yang kedua gerak vertikal ke atas. Yang ketiga gerak vertikal ke bawah. Ya, gerak jatuh bebas ini adalah gerak yang jatuh tanpa kecepatan awal. Misalnya ada sebuah buah kelapa di pohonnya, yang sudah tua tiba-tiba jatuh, teng. Itu namanya mengalami gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena dia nggak dilemparkan. Karena mula-mula diam tiba-tiba jatuh. Itu namanya gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, atau kecepatan awalnya 0, V0-nya sama dengan 0. Nah yang kedua ini gerak vertikal ke atas, yaitu gerak yang dilempar ke atas, lurus ke atas. Nah, ini memiliki kecepatan awal. Ya, gerak vertikal ke atas ini gerak yang memiliki kecepatan awal. Kenapa? Dia dilempar ke atas. Ya, karena nggak mungkin ada benda yang diam tiba-tiba naik sendiri ke atas, nggak ada itu. Ya. Nah, kecuali balon terbang, ya kan, itu ada gasnya itu. Tapi kalau batu, kalau kamu letakkan di tangan kamu, ya, tanpa kamu lemparkan ke atas, dia tidak akan naik ke atas sendirinya. Maka dia dilemparkan dulu baru naik ke atas. Nanti dinamakan gerak vertikal ke atas dan memiliki kecepatan awal. Yang ketiga gerak vertikal ke bawah. Itu gerak vertikal ke bawah. Ini artinya adalah gerak yang dilempar ke bawah, lurus ke bawah. Ya, gerak vertikal ke bawah. Gerak yang dilemparkan ke bawah. Kalau beda dengan GJB tadi, gerak bebas. Ini tanpa kecepatan awal. Kalau yang tadi ini gerak vertikal ke bawah, dia dilemparkan ke bawah. Ada kecepatan awalnya, ya. Ini bagian satu dimensi, ya, gerak lurus. Kalau gerak 2 dimensi yaitu gerak melingkar, ya, gerak melingkar. Nanti kita bahas yang gerak melingkar, ya. Nah, berikutnya, ini perhatikan, ini ada mobil sedang balapan mobilnya. Ini motor, balap motor. Ini ada kereta api, kereta api cepat. Nah, perhatikan, nih ada catatan sini, perhatikan, ya. Nah, kita baca ini. Jika kita memperhatikan keadaan sekeliling kita, ternyata semua benda di alam ini selalu bergerak. Ya, ternyata semua benda di alam ini selalu bergerak. Tak ada benda yang diam. Sebenarnya, ya, kalau kita perhatikan baik kendaraan yang ada di jalanan itu bergerak. Bahkan kita yang duduk pun bergerak dianggap sebenarnya. Kenapa? Kita bergerak terhadap apa? Nah, perhatikan dulu ini. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap titik acuan tertentu. Saya ulangi, benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap titik acuan tertentu. Gerak bersifat relatif, artinya bergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, relatif ini, gerak bersifat relatif. Apa maksudnya relatif ini?
sebuah benda bisa dikatakan diam dan bisa pula dikatakan bergerak. Misal begini ya, perhatikan, dengarkan ini contohnya. Misal kita sedang berada di sebuah kereta api. Kita sedang duduk di kereta api dan kereta apinya sedang berjalan di relnya, berjalan dia. Nah, kita katakan bahwasanya kereta api itu sedang bergerak terhadap bumi ini, ya, terhadap tanah, terhadap tumbuh-tumbuhan yang di sekitarnya yang dilewatinya. Ya, kenapa? Karena kedudukan kereta api ini berpindah terhadap acuan di bumi ini. Nah, sehingga karena ada berpindah, berubah kedudukannya terhadap benda-benda di sekelilingnya ini, maka kereta api ini juga bergerak. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang berada dalam kereta api, kita duduk diam di kereta api. Nah, kita dianggap diam terhadap kereta api itu sendiri. Kenapa? Karena kedudukan kita di dalam kereta api itu tidak berubah. Kita terus di kursi itu, duduk di situ kita. Maka dikatakan kita diam terhadap kereta api. Kenapa? Karena kedudukan kita tetap di situ, nggak berubah terhadap kereta apinya. Tetapi jika kita ambil acuannya yang di luar kereta api, misalnya terhadap tanah yang ada di luar kereta api, maka kita dianggap bergerak terhadap tanah. Kita bergerak bersama kereta api, maka kita dikatakan bergerak juga. Nah, itu secara relatif. Jadi sebuah benda itu bisa dikatakan bergerak dan bisa dikatakan diam, tergantung apa acuannya, ya. Jadi artinya bergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, itu dia. Jadi gerak bersifat relatif, artinya benda tergantung pada titik acuan yang digunakannya. Berikutnya jarak dan perpindahan. Nah, perhatikan ini jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang total lintasan total yang ditempuh tanpa memandang arah gerak benda. Saya ulangi. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh tanpa memandang arah gerak benda. Jarak merupakan besaran skalar. Ya, itu jarak. Misalnya jarak dari rumahmu ke sekolah 5 km. Dari rumah ke sekolah 5 km. Dari sekolah ke rumah 5 km jaraknya sama. Itu jarak namanya. Ya, enggak mementingkan arah mau kemana pun jadi arahnya, ya. Nah, jadi jarak merupakan besaran skalar karena dia hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Yang telah kita baca yang lalu ada dua besaran, ya, namanya skalar dan vektor. Kalau skalar dia hanya memiliki nilai, sedangkan vektor memiliki nilai dan arah. Jadi jarak ini merupakan besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan kedudukan ditinjau dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Perpindahan merupakan besaran vektor, ya, vektor dia. Kedudukan suatu benda ditentukan relatif terhadap titik acuan. Begitu pula arah perpindahannya. Nah, jadi kalau perpindahan berbeda dengan jarak, jadi jarak berbeda dengan perpindahan. Pada gerak satu dimensi, arah perpindahan dinyatakan dengan tanda positif dan tanda negatif. Nah, itu bedanya kalau perpindahan. Jadi kalau berpindah itu ada positif dan negatif. Perpindahan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Nah, ini itu udah kesepakatan, ya, ke kanan positif, ke kiri negatif, atau ke atas positif, ke bawah negatif. Jika benda berpindah dari kedudukan X1 ke kedudukan X2, maka perpindahannya delta X. Delta X dapat ditulis sebagai
delta X sama dengan X2 kurang X1. Nah, ini perhatikan di sini ada garis bilangan. Jika titik O pada gambar 2.2, ini gambar 2.2, ini namanya koordinat satu dimensi, ya, garis bilangan sistem koordinat satu dimensi. Pada gambar ini ditetapkan sebagai titik acuannya. Saya ulangi. Jika titik O pada gambar 2.2 ditetapkan sebagai titik acuan. Ini O-nya titik acuannya nih. Ya, ini sebagai titik acuan, ya, titik 0. Maka kedudukan titik B adalah XB. Sini B. SB sama dengan positif 3 cm. Kenapa? Karena dia arahnya ke kanan dari titik O. Nih, 3, positif 3, ya, ini B. Kedudukan C adalah XC sama dengan positif 5 cm. Sini, ini C. Karena C berada sebelah kanan dari titik O, maka dia bernilai positif. Dan kedudukan titik A adalah XA. Ini A. A berada pada XA sama dengan minus 2. Kenapa minus 2? Karena di kiri, di sebelah kiri titik O. O ini sebagai titik acuan. Jadi apa yang sebelah kiri dari O ini adalah dia bernilai negatif. Bernilai negatif. Catatan, tanda negatif atau tanda positifnya, positif boleh tidak ditulis. Jadi misalnya tadi XB sama dengan plus 3, berarti buat XB sama dengan 3 saja, 3 cm, XC 5 cm. Tapi kalau negatif harus tulis, ya, kalau negatif harus ditulis minus 2. Nah, ini. Nah, perhatikan sini. Perpindahan dari titik B ke titik C adalah, nah, ini B ke C. Perpindahan B ke C. Ini. Maka adalah delta XBC. Delta XBC. Delta ini nanti perpindahan, selisih, ya, selisih. Delta XBC sama dengan XC dikurang XB. Ya, XC ini kedudukan C dikurang kedudukan B. XC tadi 5 kurang 3 sama dengan 2 cm. Jadi perpindahan dari titik B ke C ini adalah 2 cm ke kanan. Karena hasilnya positif. 5 kurang 3 adalah 2. Positif, maka ke kanan dia. Ini, dari B ke C ke kanan kan? Ini. Sebaliknya perpindahan dari C ke B adalah delta XCB sama dengan XB kurang SC. Nah, ini SB kurang SC. Ini B, SB nya 3 kurang XC 5 dengan minus 2 cm ke kiri. Jadi min 2 ini menunjukkan arah ke kiri minus ini, ya. Nah, min 2 ini arah ke kiri. Jadi ini min 2 cm atau dibilang juga 2 cm ke kiri. Nah, jadi kalau ada min 2 cm udah nggak perlu dibuatin lagi. Tapi kalau jadi bisa tulis ini atau ini, min 2 cm atau 2 cm ke kiri, boleh antara dua ini. Jadi yang tanda minus ini menunjukkan arah ke kiri, ya. Kemudian perpindahan dari titik B ke titik A. Nah, perhatikan B ke A. Nah, ini B ke A. B ke A. Maka B ke A delta XBA. Delta XBA. Ya, perpindahan dari B ke A maksudnya. Jadi sama dengan SA kurang XB. Ini kan BA tadi. Jadi yang akhir kurang awal ini. A SA kurang SB. Sama kayak tadi ini. C delta XCB sama dengan SB kurang XC. Bukan XC kurang SB, tapi dibalikkan. Yang akhir kurang awal, ini CB, yang akhirnya B, SB kurang XC.
Jadi di sini perpindahan dari titik B ke titik A adalah delta XBA sama dengan SA kurang SB. Di sini SA-nya adalah minus 2. Tadi kita katakan SA minus 2. Nah, karena dia arah ke kiri. Dikurang XB, SB-nya 3 positif. Dari sini min 2 kurang min 2 kurang 3 sama dengan min 5. Ya, min 5 atau 5 cm ke kiri. Sebaliknya, perpindahan dari A ke B adalah ini delta XAB sama dengan SB kurang SA. Ini SB 3 dikurang XA, X min 2, sehingga jadi 3 kurang jadi tambah ini ya, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 cm atau 5 cm ke kanan. Nah, antara XBA dengan SAB sini, ini tadi SBA adalah minus 5 atau 5 ke kiri, SAB 5 ke kanan. Kalau nilai sama-sama 5 sini, sama-sama 5. Nah, kalau jarak dia 5. Tapi kalau perpindahan ke kiri dan ke kanan, itu bedanya antara jarak dengan perpindahan. Kalau ditanya jaraknya ya 5 aja, 5. Berapa jarak A ke B atau B ke A? Sama. Jarak B ke A 5, jarak A ke B 5 juga. Jadi kalau ditanya perpindahan, berapa perpindahan dari A ke B? A ke B positif, maka perpindahan dia 5 cm ke kanan. Nah, kalau dari B ke A berpindah dari B ke A ke negatif, yaitu ke kiri, jadi 5 cm ke kiri, yaitu perpindahannya ya. Bedanya antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak sama aja, mau A ke B mau ke B ke A sama-sama juga 5 saja. Ini ada catatan. Nah, perhatikan ini, istilah diam dan bergerak bersifat relatif, bergantung kerangka acuan yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah diam dan bergerak biasanya menggunakan bumi kita sebagai kerangka acuan. Nah, ini ya. Nih. Ini jawablah. Apakah jarak selalu sama dengan besar perpindahan? Saya ulangin, apakah jarak selalu sama dengan besar perpindahan? Apa jawabannya? Ya, tidak selalu ya. Kadang sama, kadang tidak. Kadang-kadang sama, kadang tidak. Ini ada contoh soal. Andaikan pada gambar 21, ini gambar 1 mana gambarnya? Gambar 21, sini kayak ini ya. Gambar 21 mana? Gambar 21 sini. Oh salah, gambar 2.2 berarti ya. Sini ya, ini. Ini garis ini. Perhatikan. Andaikan pada gambar 2.1 ada seekor semut yang mula-mula berada di titik B. Nah, semut di titik B mula-mula. Berjalan lurus ke titik A, kemudian berbalik menuju titik O dan berhenti. Tentukan A jarak dan B perpindahan semut itu. Nah, perhatikan ini biar jelas, biar makin jelas apa beda antara jarak dan perpindahan. Perhatikan sini ya. Tadi ini semutnya di sini mula-mula di titik O ini. Kemudian dia berjalan lurus. Saya ulangin. Mula-mula semutnya di titik B. Di sini dia. Sini titik B ini ya. Kemudian dia jalan lurus ke titik A. Sini. Kemana ini? Ke kiri atau kanan? Ke kiri. Berapa ke kiri ke A nih? 5. Minus 5 berarti kan? Karena ke kiri. Kemudian berbalik menuju ke titik O dan berhenti. Nah ini dari A tadi ke O dia. Dari A masuk ke O. Di sini. Nah, perhatikan pembahasannya. Jawab. Jarak adalah panjang total lintasan. Jadi
berapa banyak dia melangkah, mau ke kiri mau ke kanan jumlahkan semuanya. Itu jarak. Jarak adalah panjang total lintasan tanpa memperhatikan arah geraknya. Jadi jarak yang ditempuh semut itu dari B ke A kemudian ke O adalah panjang BA ditambah panjang AO. Ini. Jadi D sama dengan BA tambah AO, panjang BA tambah panjang AO sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7 cm. Itulah jaraknya. Perhatikan sini. Ini tadi. Dari B ke A 5, dari A ke O 2. Itu jarak tempuhnya, bukan perpindahannya, ya. Jarak tempuh atau lintasan yang ditempuh semut tadi dari B ke A 5, dari A ke O 2. Jadi 5 tambah 2 7 cm dia bergerak jalan. Adapun perpindahannya, perhatikan ini, perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Jadi dalam kasus ini yang diperhitungkan hanya kedudukan awalnya, yaitu XB sama dengan positif 3 cm, dan kedudukan akhirnya yaitu X0 sama dengan 0 cm. Perpindahannya adalah XBAO, itu XAO ya, boleh. Dengan pada akhirnya XO, di O dia terakhirnya dikurang yang awal XB sama dengan 0 kurang 3 sama dengan 3 cm. Jadi semut itu berpindah sejauh 3 cm ke kiri. Nah, dari awal tadi kan di sini ini B mulai sini mula-mula, baru kemari ke A, baru ke O. Ini awal, B di awal, O di akhir. Berarti dia dari B ke O terakhir perpindahannya, maka 3 cm ke kiri, atau berpindah dia minus 3 cm. Itulah contoh yang jelas untuk membedakan antara jarak dengan perpindahan. Di sini latihannya, latihan 21. Latihan 2.1. 1. Dalam lintasan berbentuk lingkaran berdiameter 200 meter, seorang pelari berlatih dengan menempuh jarak tepat 3 kali putaran melalui tepi lintasan. Tentukan jarak yang ditempuh pelari itu dan perpindahan yang dilakukannya. Ulangi lagi soalnya. Dalam lintasan berbentuk lingkaran yang berdiameter 200 meter, ya diameternya ya, seorang pelari berlatih dengan menempuh tepat 3 kali putaran melalui tepi lintasan. Ya, 3 kali putaran dia. Ya. Pertanyaannya, tentukan jarak dan yang ditempuh pelari itu dan perpindahan yang dilakukannya. Nomor 1. Nomor 2. Dari titik 0,0 koordinat kartesius, seekor rayap berjalan lurus menuju titik 0,12. Nah, berarti kan? Jadi rayap mula-mula di titik 0,0 pada koordinat kartesius. Lalu dia berjalan lurus menuju titik 0,12. Kemudian berbelok ke kanan lurus hingga berhenti di titik 16,12. Tentukan jarak yang ditempuh rayap itu, ya. Nah, tentukan jarak yang ditempuh rayap itu dan tentukan pula perpindahan yang dilakukannya. Nah, ini, jadi ini jarak, ini ada perpindahan. Sama apa hasilnya? Coba ya. Nah, ini tugas kerjakan, ya. Diusahakan siap hari ini dikirim japri jawabannya. Ditulis soalnya, langsung jawab. Soal dan jawab ya. Nah, alhamdulillah hari ini setelah kita pelajari tentang jarak dan perpindahan ya dari materi gerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa kamu pahami dan bisa dikerjakan soal-soalnya ini.
Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh bertanya di grup ya, di grup bertanya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.